Cara bangun usaha dari nol. Pernah kepikiran nggak sih buat punya usaha sendiri? Nggak lagi kerja di bawah tekanan bos. Punya waktu fleksibel dan bisa mengatur keuangan sendiri. Tapi pas mau mulai, langsung bingung. Mau usaha apa ya? Modalnya dari mana? Gimana cara mulai kalau belum punya pengalaman sama sekali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bahas langkah demi langkah membangun bisnis dari nol. Cocok buat kamu yang pemula, bahkan belum punya modal besar. Yuk kita mulai dari dasar yang paling penting. Yang pertama, bangun mindset seorang pengusaha. Pertama dan yang paling penting yaitu mindset. Ini bukan teori motivasi kosong, tapi sebagai fondasi utama yang nentuin kamu bertahan atau tumbang di tengah jalan. Mindset seseorang pengusaha adalah mental tahan banting. Karena di dunia bisnis, masalah itu datang bertubi-tubi. Gagal jualan itu wajar. Dihujat customer biasa terjadi. Ditinggal partner itu sering terjadi. Tapi pengusaha sejati nggak berhenti. Mereka beradaptasi. Setiap masalah dianggap peluang sebagai pembelajaran. Sebagai tipsnya, jangan berharap hasil instan. Fokus ke proses, bukan cuan cepat. Nikmati perjalanan belajar dari setiap tantangan. Karena bisnis itu bukan sprint, tapi maraton. Yang kedua, mulai dari masalah, bukan produk. Kebanyakan pemula salah langkah. Mereka mikir, saya mau jualan apa ya? Padahal pertanyaan yang benar adalah, masalah apa yang bisa saya bantu selesaikan? Inilah kunci menemukan ide bisnis yang kuat, berawal dari masalah. Misal masalahnya seperti, di kampung kamu belum ada jasa cuci motor keliling. Di sekitar kos mahasiswa, susah cari makanan sehat dan murah. Banyak ibu rumah tangga pengen belajar jualan online, tapi bingung mulai dari mana. Dari masalah tersebut, kamu bisa buat solusi, dan solusi inilah yang akan dibayar oleh pasar. Yang ketiga, lakukan riset pasar sederhana. Setelah kamu tahu masalah apa yang mau diselesaikan, langkah selanjutnya adalah riset pasar. Tapi tenang, kamu nggak butuh tim profesional atau biaya mahal. Riset bisa dilakukan dengan cara super sederhana. Tanyakan ke 10 orang di sekitar kamu. Kemudian buat polling di Instagram Story. Chat teman-teman kalau ada jasa, misalnya jasa cuci motor keliling. Terus yang kamu cari adalah seberapa besar kebutuhan terhadap solusi yang kamu tawarkan. Siapa target pasarnya? Apa yang bikin mereka belum puas dengan solusi yang ada sekarang? Dari sini, kamu dapat data real yang bisa dijadikan bahan mengembangkan ide bisnismu. Yang keempat, bangun MVP atau minimal viable product. MVP adalah versi yang paling sederhana dari produk atau jasa yang kamu jual. Tujuannya adalah menguji pasar dengan cepat dan biaya rendah. Jangan tunggu punya produk sempurna dulu, kemudian kamu jualan. Misalnya jualan kue, cukup 2-3 varian rasa, kemasan sederhana, jasa desain. Bikin portofolio kecil dahulu, kemudian tawarkan ke teman-teman. Jualan barang. Dropship dulu dari supplier terpercaya. Dengan MVP, kamu bisa langsung tahu apakah orang tertarik, apakah mereka mau bayar, apa yang harus kamu perbaiki. Yang kelima, gunakan platform gratis. Zaman sekarang, kamu bisa mulai bisnis dengan hanya menggunakan HP dan internet. Banyak banget platform gratis yang bisa membantu kamu promosi, seperti WhatsApp Story, bagikan produk dan testimoni di TikTok dan Reels. Buat konten pendek yang menarik. Di marketplace ada Shopee dan Tokopedia. Tanpa stok bisa mulai dari dropship. Kemudian grup Facebook dan komunitas. Cari pelanggan potensial dan reseller. Jangan nunggu sempurna. Upload konten, buka komunikasi, dan jawab semua pertanyaan dari calon pembeli. Respon cepat artinya membangun kepercayaan meningkat. Keenam, promosi tanpa modal. Banyak orang mikir promosi itu mahal. Padahal promosi yang efektif justru bisa gratis. Misalnya minta testimoni dari pembeli pertama. Kirimkan ke grup keluarga atau alumni. Minta teman bantu share di story-nya. Buat konten edukatif tentang produkmu. Contoh, kamu jualan madu. Bikin video manfaat madu untuk imun. Jasa foto produk. Tunjukkan before after hasil editanmu. Kunci utama promosi organik, tampil konsisten dan berikan value atau nilai dulu baru jualan.
Yang ketujuh, atur keuangan sejak awal. Ini bagian yang sering diabaikan pemula. Pengelolaan uang, ingat ya, kamu bukan cuma jualan, kamu sedang membangun bisnis. Maka dari hari pertama, kamu wajib pisahkan uang usaha dan uang pribadi. Catat semua pemasukan dan pengeluaran, kecil apapun itu. Gunakan aplikasi gratis seperti buku warung, catatan keuangan, dan aplikasi Excel. Contoh, kamu jualan makanan, modal bahan 50.000, terjual 100.000, apakah semua 50.000 sisanya itu untung? Belum tentu, ada biaya gas, transport, kemasan, dan lain-lain. Nah, dari pencatatan ini kamu bisa tahu bisnismu untung beneran atau cuma ramai doang. Yang kedelapan, konsisten dan evaluasi rutin. Mulai itu gampang, tapi mempertahankan dan mengembangkan disinilah tantangannya. Makanya kamu perlu konsistensi dan evaluasi. Buatlah jadwal evaluasi mingguan. Produk mana yang laku, konten mana yang paling banyak interaksi, apa keluhan pelanggan minggu ini. Dari evaluasi itu, kamu bisa terus berkembang. Ingat, bisnis yang besar lahir dari perbaikan kecil yang terus-menerus. Yang kesembilan, jangan takut belajar dan minta bantuan. Kamu nggak harus jago semua hal di awal. Nggak bisa desain, pakai Canva. Nggak paham keuangan, belajar dari YouTube. Nggak punya mentor, gabung di komunitas bisnis lokal atau online. Jangan malu nanya, justru makin kamu aktif bertanya, makin cepat kamu bertumbuh. Bangun jaringan, cari teman sefrekuensi, dan tumbuh bersama. Nah, itu dia strategi lengkap membangun bisnis dari nol. Sekarang kamu tahu bahwa kamu nggak harus tunggu modal besar. Kamu nggak perlu pengalaman tinggi. Yang penting kamu mau mulai dan mau belajar. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, share ke teman-temanmu. Karena dengan satu langkah kecil hari ini, kamu bisa punya usaha besar di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cuan.